Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Aji Saputra, NIM 13 2022 085 dari kelas Elektro 2C. Puji syukur saya panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan nikmat sehatnya, baik itu berupa sehat fisik maupun akal pikiran, sehingga saya mampu untuk menyelesaikan pembuatan makalah sebagai tugas akhir dari mata kuliah Sistem Komunikasi. Tidak lupa, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Bengawan Alvarezi, STMT IPM, selaku dosen mata kuliah Sistem Komunikasi, yang telah membimbing dan mengajari saya selama proses perkuliahan Sistem Komunikasi berlangsung, sehingga saya dapat menyelesaikan makalah ini. Di sini saya membahas tentang sistem komunikasi radio. Yang pertama ada definisi dari sistem komunikasi radio. Sistem komunikasi radio adalah suatu sistem yang digunakan untuk mentransmisikan informasi secara nirkabel melalui gelombang radio. Gelombang radio merupakan bentuk radiasi elektromagnetik yang memiliki frekuensi di antara rentang radio, yaitu sekitar 3 kHz, sehingga beberapa GHz. Sistem komunikasi radio memanfaatkan gelombang radio ini untuk mengirimkan suara, data, atau informasi lainnya antara dua atau lebih titik komunikasi. Sistem komunikasi radio terdiri dari beberapa komponen utama, termasuk pengirim atau transmitter, saluran transmisi, dan penerima atau receiver. Pengirim berfungsi untuk mengubah sinyal informasi menjadi sinyal gelombang radio yang dapat ditransmisikan saluran transmisi, berperan sebagai media atau jalur yang digunakan untuk mengirimkan sinyal radio dari pengirim ke penerima. Penerima menerima dan memodulasi sinyal radio yang diterima menjadi bentuk asli dari informasi yang dikirimkan. Berikutnya ada konsep dasar dan prinsip kerja sistem komunikasi radio. Konsep dasar sistem komunikasi radio didasarkan pada penggunaan gelombang elektromagnetik untuk mentransmisikan informasi dari satu titik ke titik lainnya. Prinsip kerja sistem komunikasi radio dapat dijelaskan dalam beberapa tahapan utama. Yang pertama, ada pengodean sinyal. Informasi yang akan dikomunikasikan seperti suara atau data diubah menjadi sinyal yang sesuai dengan sistem komunikasi yang digunakan. Pengodean sinyal dapat melibatkan titik modulasi di mana sinyal informasi ditanamkan ke dalam gelombang radio melalui variasi yang pada parameter seperti amplitudo, frekuensi, atau fase gelombang tersebut. Yang kedua ada pengiriman sinyal. Sinyal yang telah dikodekan kemudian dikirimkan melalui saluran transmisi. Saluran ini dapat berupa udara untuk komunikasi nirkabel atau kabel pada sistem komunikasi kabel tertentu. Gelombang radio yang membawa sinyal dikirimkan melalui antena pengirim yang mengirimkan ke udara. Yang ketiga ada propagasi gelombang radio. Gelombang radio yang dikirimkan merambat melalui medium seperti udara atau ruang hampa udara dari antena pengirim menuju antena penerima. Selama perjalanan, gelombang radio dapat mengalami efek gangguan seperti redaman, interferensi, atau penyimpangan lintasan karena perubahan medium. Yang keempat ada penerimaan sinyal. Gelombang radio yang tiba di antena penerima diterima dan diubah menjadi sinyal listrik oleh penerima. Penerima menggunakan teknik demodulasi untuk mengambil sinyal informasi yang terkadang dalam gelombang radio. Demodulasi mengakibatkan ekstraksi parameter yang diubah pada tahap pengodean sinyal seperti amplitudo, frekuensi, atau fase. Yang kelima ada dekode dan pemrosesan sinyal. Sinyal yang telah diterima dan dimodulasi kemudian didekode untuk mengembalikan informasi asli ke bentuk yang dapat dimengerti. Pemrosesan sinyal seperti flickering, amplifikasi, dan penyesuaian dilakukan untuk meningkatkan kualitas sinyal dan menghilangkan gangguan yang mungkin terjadi selama transmisi. Yang keenam ada output informasi. Setelah pemrosesan sinyal, informasi yang dikomunikasikan dapat diambil dan diinterpretasikan
oleh pengguna atau sistem yang dituju. Output informasi dapat berupa suara, data, atau tindakan yang sesuai dengan tujuan komunikasi. Prinsip kerja sistem komunikasi radio didasarkan pada konsep dasar ini, di mana sinyal informasi dikodekan dikirimkan melalui gelombang radio, diterima oleh antena penerima, dan dikodekan menjadi informasi yang dapat dimengerti. Proses ini memungkinkan komunikasi jarak jauh tanpa kabel dan memainkan peran penting dalam berbagai aplikasi komunikasi modern. Baiklah, selanjutnya adalah pengertian modulasi. Modulasi adalah proses di mana sinyal informasi seperti suara atau data dimodifikasi atau ditanamkan ke dalam gelombang pembawa carrier wave untuk ditransmisikan informasi tersebut melalui saluran komunikasi. Dalam sistem komunikasi, modulasi digunakan untuk mengubah sinyal informasi menjadi bentuk yang sesuai dengan karakteristik saluran transmisi dan media yang digunakan. Berikutnya tujuan utama modulasi. Yang pertama ada mengubah frekuensi pembawa. Modulasi dapat mengubah frekuensi gelombang pembawa untuk mengangkut informasi. Misalnya, dalam modulasi frekuensi, amplitudo gelombang pembawa tetap konstan, tetapi frekuensinya bervariasi sesuai dengan sinyal informasi yang akan dikomunikasikan. Yang kedua ada mengubah amplitudo pembawa. Dalam modulasi amplitudo gelombang pembawa berfluktuasi sesuai dengan sinyal informasi. Perubahan amplitudo ini membawa informasi yang terkandung dalam sinyal. Yang ketiga ada mengubah fase pembawa. Dalam modulasi fase atau PM atau modulasi amplitudo atau APM, fase gelombang pembawa berubah sesuai dengan sinyal informasi yang dikomunikasikan. Dengan menggunakan modulasi, informasi yang dikomunikasikan dikodekan pada gelombang pembawa yang memiliki karakteristik yang sesuai dengan saluran transmisi. Modulasi memungkinkan transmisi informasi melalui media atau saluran yang berbeda, seperti gelombang radio, serat optik, atau saluran kabel. Berikutnya ada jenis-jenis modulasi. Yang pertama ada modulasi analog. Modulasi analog dalam sistem komunikasi radio adalah teknik di mana sinyal informasi kontinu seperti suara atau data analog diubah secara kontinu untuk memodulasi gelombang pembawa dalam rentang frekuensi radio. Dalam modulasi analog, parameter gelombang pembawa seperti amplitudo, frekuensi, atau fase berubah sesuai dengan sinyal informasi yang akan dikirimkan. Modulasi analog mempertahankan karakteristik kontinu dari sinyal informasi asli. Pada dasarnya, sinyal analog adalah sinyal data yang berbentuk gelombang kontinu secara terus-menerus. Teknik modulasi untuk sinyal informasi analog dapat dibagi menjadi 3 jenis berdasarkan parameter suatu gelombang sinus. Setiap jenis modulasi memiliki kelemahan dan kelebihan. Berikut ini adalah 3 jenis modulasi analog yang sering digunakan dalam sistem komunikasi radio analog. Yang pertama ada modulasi amplitudo atau AM. Modulasi AM melibatkan perubahan amplitudo gelombang pembawa sesuai dengan sinyal informasi. Amplitudo gelombang pembawa berfluktuasi sebanding dengan amplitudo sinyal informasi. Contohnya adalah sistem radio AM tradisional, di mana suara dikodekan sebagai variasi amplitudo gelombang radio, dan penerima AM mengamati perubahan amplitudo untuk mendapatkan kembali sinyal suara yang asli. Yang kedua ada modulasi frekuensi atau FM. Modulasi FM melibatkan perubahan frekuensi gelombang pembawa sesuai dengan sinyal informasi. Perubahan frekuensi gelombang pembawa proporsional dengan perubahan amplitudo sinyal informasi. FM digunakan dalam sistem radio FM, di mana perubahan frekuensi gelombang radio membawa informasi yang dikirimkan. Pada FM, amplitudo gelombang pembawa tetap konstan, sementara frekuensinya bervariasi sesuai dengan sinyal suara. Yang ketiga ada modulasi PM atau phase modulation. Modulasi PM melibatkan perubahan fase gelombang pembawa sesuai dengan sinyal informasi. Perubahan fase gelombang pembawa berhubungan dengan perubahan amplitudo sinyal informasi. Modulasi PM digunakan dalam sistem komunikasi radio seperti transmisi satelit dan komunikasi nirkabel digital.
Berikutnya, yang kedua ada modulasi digital. Sinyal digital adalah sinyal data dalam bentuk pulsa dan hanya memiliki dua kondisi, yaitu 0 atau on dan 1 atau off. Sinyal digital ini memiliki beberapa kelebihan, yaitu tidak mudah terpengaruh oleh draw. Proses informasinya mudah, cepat, dan akurat sama seperti sinyal analog. Untuk mengirimkan sinyal digital ini dari suatu perangkat elektronik ke perangkat elektronik lainnya dengan menggunakan teknologi nirkabel atau wireless radio frekuensi. Juga diperlukan proses pemodulasian yang dinamakan dengan modulasi digital. Yang dimaksud dengan modulasi digital adalah proses penumpangan sinyal digital ke dalam sinyal pembawa atau carrier sinyal. Modulasi digital pada dasarnya adalah proses pemodifikasian sinyal dan karakteristik gelombang pembawa sehingga bentuk hasil gelombang pembawa memiliki ciri-ciri bit, yaitu 0 atau 1. Modulasi digital terdiri dari tiga jenis dasar, yaitu yang pertama ada amplitude shift keying atau ASK. Amplitude shift keying atau ASK adalah salah satu bentuk modulasi gelombang pembawa yang dimodulasi berdasarkan amplitude sinyal informasi digitalnya. Dalam sistem modulasi ASK, simbol biner 1 direpresentasikan dengan suatu ketinggian amplitude tertentu pada gelombang pembawanya. Jika sinyal berupa 1, maka sinyal pembawa tersebut akan dikirimkan. Jika tidak, maka sinyal 0 yang akan dikirimkan. Dengan kata lain, muncul frekuensi gelombang pembawa tergantung pada ada atau tidak adanya sinyal digital. Yang kedua ada frekuensi shift keying atau FSK. Frekuensi shift keying atau FSK adalah bentuk modulasi digital yang gelombang pembawanya dimodulasi berdasarkan pergeseran frekuensi. Dalam sistem modulasi FSK, maka simbol 1 dan 0 ditransmisikan secara berbeda antara satu sama lain dalam satu atau dua buah sinyal sinusoidal yang berbeda besar frekuensinya. Yang ketiga ada shift keying atau PSK. Fase shift keying atau PSK merupakan bentuk modulasi yang proses permodulasiannya menggunakan cara pergeseran fase atau fase. Pada sistem modulasi fase shift keying, sinyal gelombang pembawa sinusoidal dengan amplitude dan frekuensi yang dapat digunakan untuk menyatakan sinyal biner 1 dan 0 tetapi tidak 0. Tetapi untuk sinyal 0, fase gelombang pembawa tersebut digeser 180 derajat. Berikutnya adalah komponen utama dalam sistem komunikasi radio. Dalam sistem komunikasi radio, terdapat beberapa komponen utama yang bekerja bersama-sama untuk mentransmisikan dan menerima sinyal radio. Berikut adalah penjelasan lebih rinci tentang komponen utama dalam sistem komunikasi radio. Yang pertama ada pemancar atau transmitter. Pemancar atau transmitter, komponen ini bertanggung jawab untuk menghasilkan sinyal radio yang akan ditransmisikan. Pemancar biasanya terdiri dari sirkuit pengubah frekuensi atau modulator, penguat daya, dan antena untuk mentransmisikan sinyal. Yang kedua ada medium transmisi. Medium transmisi adalah media yang digunakan untuk mengirimkan sinyal radio dari pemancar ke penerima. Beberapa medium transmisi yang umum digunakan termasuk udara atau wireless, kabel koaksial, serat optik, atau satelit. Yang ketiga ada antena. Antena digunakan untuk mentransmisikan dan menerima sinyal radio. Antena mengubah energi listrik menjadi gelombang elektromagnetik yang dipancarkan ke udara atau menerima gelombang elektromagnetik dari udara dan mengubahnya menjadi sinyal listrik. Yang keempat ada penerima atau receiver. Receiver bertanggung jawab untuk menerima sinyal radio yang dipancarkan oleh transmitter. Penerima menerima sinyal radio melalui antena dan kemudian mengubahnya menjadi bentuk yang dapat dipahami oleh pengguna atau perangkat lainnya. Yang kelima ada pengendali dan pemantauan. Komponen ini digunakan untuk memonitor dan mengukur kinerja sistem komunikasi radio termasuk parameter seperti kekuatan sinyal, kualitas sinyal, gangguan, dan parameter lain yang relevan. Komponen utama tersebut bekerja bersama-sama dalam sistem komunikasi radio untuk mentransmisikan, menerima, dan memproses sinyal radio guna menjalankan komunikasi yang efektif antara perangkat-perangkat komunikasi.
Penting untuk dicatat bahwa sistem komunikasi radio dapat memiliki konfigurasi yang berbeda tergantung pada aplikasi dan kebutuhan spesifik. Komponen utama yang disebutkan di atas mewakilkan komponen umum dalam sistem komunikasi radio, tetapi implementasinya dapat bervariasi. Pada pembahasan selanjutnya ada up converter dan down converter. Up converter atau pengubah frekuensi ke atas adalah komponen dalam sistem komunikasi yang digunakan dalam memancarkan sistem komunikasi untuk mengubah frekuensi sinyal modulasi dari frekuensi dasar atau intermediate frekuensi atau BF menjadi frekuensi yang lebih tinggi. Proses ini diperlukan karena ada batasan teknis dan regulasi yang mengatur spektrum frekuensi yang digunakan dalam komunikasi. Up converter. Proses up conversion terjadi setelah sinyal modulasi dihasilkan oleh modulator dan dikuatkan oleh penguat daya. Pada tahap ini, sinyal masih berada dalam frekuensi F menjadi rendah. Up converter mengambil sinyal ini meningkatkan frekuensinya menjadi frekuensi transmisi yang diinginkan. Teknik yang umum digunakan dalam up converter adalah penganda frekuensi atau sistem frekuensi. Up converter mengubah frekuensi sinyal secara profesional dengan menggunakan komponen seperti mixer dan osilator. Dalam proses ini, frekuensi sinyal dinaikkan sehingga sesuai dengan spektrum frekuensi yang ditentukan untuk transmisi. Setelah melalui up converter, sinyal yang telah diubah frekuensinya siap untuk dikirim melalui antena pemancar dan ditransmisikan melalui medium transmisi yang dipilih. Yang kedua ada down converter. Down converter atau pengubah frekuensi ke bawah adalah komponen dalam sistem komunikasi yang digunakan dalam penerima. Fungsi utama down converter adalah mengubah frekuensi sinyal yang diterima menjadi frekuensi yang lebih rendah agar dapat diolah dan dianalisis lebih lanjut oleh sistem penerima. Sinyal radio yang diterima oleh antena penerima ditangkap dan diperkuat oleh penguat. Setelah itu, sinyal tersebut masuk ke down converter untuk mengubah frekuensinya menjadi frekuensi F atau intermediate frekuensi yang lebih rendah. Tujuan dari down conversion adalah untuk memudahkan proses demodulasi dan pemrosesan sinyal selanjutnya. Down converter menggunakan teknik seperti pengurangan frekuensi atau metode lain seperti super Electrolyte untuk mengubah frekuensi sinyal dengan proporsi yang sesuai. Selama proses down conversion menghilangkan sinyal pembawa dan menghasilkan sinyal modulasi asli yang kemudian dapat diteruskan ke demodulator untuk mengambil informasi yang terkandung dalam sinyal. Dengan menggunakan up converter dan down converter, sistem komunikasi dapat mengoperasikan sinyal dalam spektrum frekuensi yang diatur dan memungkinkan komunikasi yang efektif antara pemancar dan penerima. Up converter bertanggung jawab untuk mengubah frekuensi sinyal modulasi menjadi frekuensi transmisi yang sesuai, sedangkan down converter bertanggung jawab untuk mengubah frekuensi sinyal yang diterima menjadi frekuensi F yang lebih rendah untuk proses demodulasi dan proses selanjutnya dengan menggunakan up converter dan down converter. Sistem komunikasi dapat mengoperasikan sinyal dalam spektrum frekuensi yang diatur dan memungkinkan komunikasi yang efektif antara pemancar dan penerima. Yang berikutnya ada power amplifier. Power amplifier adalah perangkat elektronik yang digunakan untuk menguatkan kekuatan sinyal listrik yang masuk, baik itu dalam bentuk sinyal analog maupun digital. Dalam konteks sistem komunikasi radio, power amplifier berperan dalam menguatkan sinyal modulasi yang dihasilkan oleh pemancar sebelum dikirim ke antena pemancar untuk transmisi. Cara kerja power amplifier. Cara kerja audio amplifier adalah sebuah alat yang berfungsi memperkuat sinyal audio dari sumber-sumber sinyal yang masih kecil sehingga dapat menggetarkan membran speaker dengan level tertentu sesuai kebutuhan. Fungsi utama power amplifier adalah meningkatkan daya atau power sinyal yang dihasilkan oleh pemancar sehingga sinyal dapat mencapai jarak yang diinginkan dan memenuhi persyaratan komunikasi yang diperlukan
Power amplifier menerima sinyal modulasi dengan tingkat daya dan relatif rendah dari modulator, kemudian menguatkan sinyal tersebut menjadi tingkat daya yang lebih tinggi sebelum ditumpangkan ke antena pemancar. Baiklah, sepertinya itu saja presentasi tentang sistem komunikasi radio yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Bila ada kata-kata yang salah, tolong mohon maaf. Saya berterima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa telah membantu saya menyelesaikan presentasi ini, dan saya juga terima kasih kepada Pak Bengawan selaku dosen pengampu untuk mata kuliah sistem komunikasi. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.